Nah, lewat pendidikan ini kita harapkan masyarakat kita menjadi cerdas, masyarakat kita menjadi terampil, dan bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Halo, saya Darsono. Saya dari Yayasan Sasmita Jaya yang mengelola Universitas Pamulang, Universitas Sutomo, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Dalam 12 menit ke depan kita akan bicara tentang misi pendidikan dan bagaimana kita mewujudkan misi pendidikan kita lewat lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah Yayasan Sasmita Jaya. Tentu masyarakat kita akan terbebas dari kebodohan dan mudah-mudahan terbebas dari kemiskinan. Itulah harapan kita semuanya, kita bisa mewujudkan masyarakat kita yang hidup dengan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Darsono. Saya berasal dari Bantul, Yogyakarta. Saya pergi ke Jakarta tahun 82 dan kita mempunyai kegiatan untuk mengelola lembaga pendidikan. Yang awalnya kita membuat SMK di tahun 89 dan tahun 2004 kita mulai mengelola Universitas Pamulang. Kenapa kita mengelola lembaga pendidikan? Karena kita mempunyai pendapat bahwa satu-satunya jalan untuk adanya perubahan kehidupan yang lebih baik itu tentu kalau kita bisa membekali keterampilan, wawasan, dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa untuk merubah kehidupan dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Dan harapan kita dengan lembaga pendidikan ini bisa memutus mata rantai kebodohan dan kemiskinan. Karena dengan bekal keterampilan dan wawasan yang baik, tentu banyak alternatif yang bisa dipilih untuk mewujudkan mimpi kehidupan yang lebih baik. Nah, baru tahun 2004 kita alih kelola Universitas Pamulang dari Yayasan Prima Jaya ke Yayasan Sasmita Jaya. Jadi kita mengelola Unpam ini mulai tahun 2004. Saat ini kita mempunyai jumlah mahasiswa kurang lebih 90.000 mahasiswa. Jadi cukup banyak. Dan kebanyakan mahasiswa yang kita layani adalah mereka-mereka yang marginal, mereka yang lemah dari sisi ekonomi, yang lemah dari sisi akademik, bahkan juga ada keterbatasan fisik. Karena kita memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang disabilitas. Dan khusus yang disabilitas, ini kita bebaskan dari seluruh biaya pendidikan. Mereka-mereka yang ingin kuliah tetapi tidak mempunyai cukup keuangan. Dan ini banyak dibuktikan. Mahasiswa kita yang tadinya berlatar belakang dari kalangan bawah, mereka ada pedagang asongan, ada penjaga masjid, bahkan ada pemulung. Dan setelah diberikan kesempatan, mereka bisa merubah kehidupannya. Dan itulah keberuntungan kita. Kita bisa ikut merubah nasib saudara-saudara kita untuk merubah kehidupannya yang lebih baik. Di Unpam sudah menjalankan blended learning. Jadi ada yang belajar yang sifatnya itu online, ada juga yang belajar tatap muka. Banyakan mahasiswa kita itu adalah karyawan dan mereka juga sambil berjuang untuk hidup. Tapi dia mempunyai kesadaran, dia akan menyelesaikan studinya untuk menempuh di perguruan tinggi.
Oleh karena itu kita menawarkan jam-jam kuliah itu yang fleksibel. Mereka bisa masuk pagi, mereka bisa masuk malam, bahkan kalau sedang keluar kota dia bisa mengikuti pembelajaran online. Tantangan yang utama adalah itu tantangan budaya masyarakat kita yang kadang-kadang sudah memvonis dirinya sendiri bahwa dia tidak mampu untuk menempuh pendidikan tinggi. Karena paradigmanya pendidikan tinggi itu adalah untuk orang-orang yang sudah mapan, untuk orang-orang yang elit. Jadi mereka itu sudah memutuskan tidak bisa kuliah. Apa sih kunci keberhasilannya? Kita selalu mensyukuri apa-apa yang kita bisa lakukan untuk bisa dibagi kepada orang lain, apalagi kalau kita melihat manfaat saudara-saudara kita yang tadinya itu di kelompok yang dikatakan marginal, tetapi setelah itu menempuh pendidikan di Unpam, hidupnya lebih baik, mempunyai pekerjaan yang lebih terhormat, mempunyai kehidupan yang lebih baik. Itulah keberuntungan kita. Dan keberuntungan itulah yang membuat motivasi kita harus berbuat terus, karena banyak sekali masyarakat kita yang harus ditolong. Banyak masyarakat kita yang belum bisa merubah nasibnya gara-gara tidak adanya kesempatan mereka untuk sekolah. Nah, lewat pendidikan ini kita harapkan masyarakat kita menjadi cerdas, masyarakat kita menjadi terampil, dan bisa mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Ya, prinsip pertama itu yaitu adanya kesadaran bahwa kita harus memperbaiki kehidupan kita. Dan satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehidupan ya lewat pendidikan. Adanya kesadaran bahwa kita itu harus berubah, kita harus maju, kita harus belajar. Dan disitulah kita akan banyak cara untuk mewujudkan mimpi itu. Banyaklah tokoh-tokoh yang kita anggap itu merupakan cerminan panduan kita. Banyak tokoh-tokoh yang selalu dia memikirkan bangsanya, negaranya, dan masyarakatnya, dan selalu ingin berbagi kepada masyarakat banyak. Nah, itulah yang menginspirasi kita. Kalau beliau-beliau sudah bisa berbagi seperti itu, barangkali kita juga pasti bisa. Dan kita harapkan apa yang kita lakukan ini juga barangkali ada yang hal-hal yang baik. Itu mudah-mudahan teman-teman yang lain ini juga mau berbuat seperti ini sehingga kita sama-sama untuk membebaskan masyarakat kita dari kebodohan dan kemiskinan. Ya, tentu harus memahami makna pendidikan itu sendiri. Dan kita juga harus mempunyai jiwa sosial, harus ada kepedulian kepada saudara-saudara kita yang tentu mereka pun juga ingin sukses, mereka ingin belajar. Nah, itulah yang menyadarkan kita harus berpikir untuk orang banyak. Jadi bukan hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana kepedulian kita melihat kesengsaraan, melihat keterbatasan masyarakat kita. Dan kalau bisa ya kita harus selalu memberikan solusi. Jadi bukan hanya niat baik diucapkan saja, tetapi harus ada tindakan-tindakan untuk memberikan solusi kepada mereka-mereka yang membutuhkan itu. Ya, jangka pendek ini setelah kita diapresiasi masyarakat kita, begitu banyak mahasiswa kita 90.000, bahkan mungkin ini adalah terbesar di Indonesia. Tentu kita harus meningkatkan layanan pendidikan kita secara terus-menerus. Karena masyarakat kita itu bukan saja murahnya, tetapi juga mengharapkan adanya layanan yang lebih baik. Secara jangka panjang kita terus akan mengembangkan layanan pendidikan kita yang sekarang menjangkau 90.000, ya kalau bisa kita bisa memberikan layanan yang lebih banyak lagi. Sehingga kita sekarang sedang membangun kampus di Serang, Banten. Di sana dengan nama Universitas Sutomo. Oleh karena itu kita ada alih kelola Universitas Sutomo yang dari Deli Serdang, Medan, kita pindahkan ke Serang. Dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat kita yang di Serang dan sekitarnya untuk bisa menempuh pendidikan tinggi. Kalau di sini 200.000 per bulan, maka di Serang dan sekitarnya biaya pendidikan di Universitas Sutomo hanya 150.000 per bulannya. Nah, kita harapkan
Karena kita menyesuaikan kemampuan yang akan kita tolong, mudah-mudahan niat kita bisa terwujud, membantu mereka-mereka yang lemah. Dan kita harapkan mereka yang lemah sekarang, kalau mereka mau belajar, dengan harapan hidupnya nanti akan lebih baik. Gitu. Ya, kita harapkan dengan adanya kesempatan pendidikan yang kita kemas terjangkau untuk semua lapisan ini, masyarakat mau belajar, inilah kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita. Dan kita harapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kemudian mereka-mereka yang mempunyai kemampuan secara ekonomi, itu mau untuk membuat lembaga pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat kita. Karena kalau masyarakat kita semuanya ada kemampuan, tentu kita juga akan mengambil berkahnya. Karena pasar kita, kalau toh kita jualan juga lebih luas. Kalau masyarakat kita itu ada kemampuan secara ekonomi, sehingga mempunyai daya beli yang lebih baik, tentu kita kesempatannya juga akan lebih baik, lebih luas. Tetapi kalau masyarakat kita tidak ada kemampuan secara ekonomi, daya belinya rendah, ya tentu pasar kita juga sempit, sehingga itu kesempatan untuk berbuat itu akan sempit pula.